Neraka judul cerita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang lebih utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan dalam suatu hadits bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi berkata, "Wahai Jibril, sifatilah kepadaku tentang neraka." Maka malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan neraka dan menyalakan api neraka itu yang gelap, dan juga tidak pernah padam api neraka yang menjilat-jilat dan tidak pernah mati bara apinya." Imam Mujahid berkata, "Sesungguhnya dalam neraka jahanam itu terdapat ular-ular yang besar bagaikan leher unta dan kalajengking sebesar keledai, maka larilah penghuni neraka dari api neraka itu sudah 1000 tahun, hingga merah membara, dan neraka-neraka itu hitam bagai malam yang gelap, dan juga tidak pernah padam api neraka yang menjilat-jilat, dan tidak pernah mati bara apinya." Imam Mujahid berkata, "Sesungguhnya dalam neraka jahanam itu terdapat ular-ular yang besar bagaikan leher unta dan kalajengking sebesar keledai, maka larilah penghuni neraka dari api neraka ke api neraka yang lain, karena takut dengan ular dan kalajengking itu. Maka bibir mereka akan dipatuk oleh ular hingga kulitnya terkelupas yang ada di antara rambut sampai kukunya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari ular-ular dan kalajengking tersebut, kecuali lari pontang-panting ke dalam api neraka." Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam neraka itu terdapat ular-ular besar sebesar leher unta, maka jika ular itu menggigit salah seorang dari penghuni neraka dengan sekali gigitan, maka dia akan merasakan sakit sampai 40 tahun. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Sesungguhnya api kalian ini di dunia hanyalah bagian dari 70 bagian dari api neraka. Kalau kiranya api tersebut tidak dimasukkan ke dalam larutan 2 kali, maka tidaklah bermanfaat bagi kalian sedikit pun." Imam Mujahid berkata, "Sesungguhnya api kalian ini terpelihara dari api neraka." Diriwayatkan dalam suatu hadits, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil api kepada malaikat Malik, yang kemudian api itu diberikan kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam bisa memasak makanan dengan api. Maka berkatalah malaikat Malik, "Wahai Jibril, berapakah api yang kamu butuhkan?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku membutuhkannya sebesar buah kurma." Lalu malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, andaikan aku memberikan api itu kepadamu sebesar buah kurma, maka akan hancurlah 7 langit dan 7 bumi karena dari panasnya api itu." Malaikat Jibril berkata, "Kalau begitu sebesar bijinya." Maka malaikat Malik berkata, "Kalau aku berikan apa yang kau inginkan, maka tidak akan turun hujan biar hanya setetes, dan juga tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa tumbuh di bumi." Kemudian malaikat Jibril melapor, "Ya Tuhanku, seberapakah api yang harus aku ambil?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah kira-kira sebesar semut kecil." Lalu ia mencelupkan api itu ke dalam sungai sebanyak 70 kali. Selanjutnya malaikat Jibril membawa api itu kepada Nabi Adam. Lalu malaikat Jibril meletakkan api itu di atas gunung yang tinggi, maka gunung itu menjadi hancur. Kemudian malaikat Jibril mengembalikan api yang sebesar semut kecil itu ke tempatnya, yaitu neraka, di mana masih tersisa asap api itu di beberapa batu dan besi. Sampai pada hari kita ini, maka api yang ada ini adalah asap api neraka yang sebesar semut tadi. Maka ambillah dia sebagai pelajaran, wahai orang-orang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seringan-ringannya siksa ahli neraka, yaitu orang yang dikenakan pada dirinya sepasang sandal dari api, maka otaknya menjadi mendidih sebab dari sepasang sandal itu, seperti mendidihnya air dalam panci, dan semua tetangganya mendengarnya. Gigi gerahamnya menjadi bara api, dan kedua bibirnya menjadi bara api. Kobaran api keluar dari dalam perut, dan kedua telapak kakinya, sedang dia benar-benar mengetahui bahwa dirinya lah yang paling pedih siksaannya di antara ahli neraka yang lain, padahal itu adalah seringan-ringannya siksa api ahli neraka." Ashim berkata, "Sesungguhnya penghuni neraka sama merintih-rintih memanggil pada malaikat Malik akan, tetapi tidaklah panggilan itu dijawab olehnya selama 40 tahun. Kemudian dijawab dengan ucapan, 'Sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang tinggal dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.' Kemudian mereka merintih-rintih memanggil Tuhan, 'Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari api ini. Jika kami kembali berbuat maksiat, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang zolim.' Akhirnya tidak ada jawaban buat mereka yang kira-kira lamanya mengelilingi dunia 2 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab mereka dengan firman-Nya, 'Tenang dan diamlah di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku.'" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Maka demi Allah tidak berkata suatu kaum dengan satu kalimat pun sesudah firman itu. Dan tidak ada setelah peristiwa itu, kecuali teriakan-teriakan dan rintihan mereka di dalam neraka. Suara mereka menyerupai suara himar. Mula-mula, berapa teriakan lalu disusul dengan rintihan-rintihan. Malaikat Jibril berkata, "Demi zat yang mengutus engkau Muhammad, sebagai seorang nabi, andai kata neraka itu dibuka selebar lubang jarum dari arah timur, maka pasti terbakar penduduk yang ada di sebelah barat karena sangat panasnya api neraka itu. Demi zat yang mengutus engkau Muhammad, andai kata pakaian dari pakaian-pakaian penghuni neraka digantungkan di langit dan bumi karena sangat panasnya pakaian itu. Demi zat yang mengutus engkau Muhammad sebagai seorang nabi, andai kata sehasta rantai yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya diletakkan di atas gunung, maka hancurlah semua gunung hingga sampai pada bumi. Yang ketujuh, demi zat yang mengutus engkau Muhammad sebagai seorang nabi, jika ada satu orang dari penduduk neraka disiksa dari arah barat, maka pasti terbakar orang yang berada di sebelah timur karena dari pedihnya siksa itu. Dan sangat panasnya api neraka, sedang tebingnya sangat curam, kayunya berapa manusia dan batu-batuannya, minumannya air yang mendidih dan nanah, dan pakaian dari cairan timah dan tembaga." Sekian cerita neraka, dan nantikan di cerita berikutnya yang saya beri judul mensifati pintu-pintu neraka. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresapi. Semoga jadi saksi kebaikan sahabat semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.